Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat. Hari ini saya akan berbicara tentang Understanding by Design atau UBD ya, atau dikenal dengan sebutan Backward Design. Jadi ini tuh merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dipelopori oleh tokoh pendidikan bernama Grant Wiggin dan McTighe tahun 2005. Jadi pendekatan UBD ini berlandaskan pada prinsip-prinsip kita mengenalnya Wiggin dan McTighe ya tahun 2005 itu dengan yang pertama merupakan perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru sebagai bagian dari tugasnya. Itu sudah paham mungkin ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ini merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan peserta didik memaknai belajar melalui konsep-konsep utama begitu. Kemudian yang ketiga adalah mendorong peserta didik memaknai pembelajaran secara mandiri melalui bukti-bukti kinerja yang otentik. Dan yang keempat, yang saya ingat adalah perencanaan pembelajaran yang efektif yang dimulai guru dengan cara menentukan capaian atau tujuan pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Atau yang kelima, konsep ini merupakan jadi guru membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, tidak hanya guru mengajar, tapi juga guru memastikan bahwa pembelajaran yang terjadi itu bermakna bagi peserta didik. Nah, kemudian yang keenam, teman-teman, ini merupakan sebuah refleksi berkala terhadap bagaimana pembelajaran itu dilakukan dan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Kemudian penjelasan yang ketujuh, kalau tidak salah, UBD ini merefleksikan peningkatan yang berkelanjutan atau sustainable untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Nah, begitu ya. Kemudian, UBD ini merupakan suatu pendekatan dalam merencanakan pembelajaran yang menekankan pada pemahaman dalam peserta didik secara mendalam, sehingga peserta didik ini bisa menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Ada 3 langkah utama yang perlu dilakukan dalam merencanakan pembelajaran dengan prinsip UBD ini ya. Yaitu yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menentukan assessment pembelajaran, dan kemudian merancang aktivitas pembelajaran. Ini disebut dengan Grant Wiggin dan McTighe 2005 begitu ya. Konsep seperti ini. Baik. Kemudian teman-teman, UBD ini atau Understanding by Design ini adalah sebuah kerangka kerja untuk merancang kurikulum, instruksi, dan penilaian yang dikembangkan oleh 2 orang tadi ya, Grant Wiggin dan McTighe ini. Dan pendekatan ini berfokus pada pencapaian pemahaman yang mendalam dan bermakna oleh siswa ya, dengan memulai perencanaan dari tujuan akhir yang diinginkan atau disebut dengan backward design. Jadi di akhir dulu kan tujuannya seperti apa. Jadi backward design namanya juga kan. Dan bekerja secara mundur untuk merancang pengalaman belajar yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama dari Understanding by Design atau UBD ini. Yang pertama adalah backward design, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi perancangan terbalik. Jadi UBD ini menekankan perencanaan mundur, di mana seorang guru itu mulai dengan menentukan hasil pembelajaran yang diinginkan terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian setelah itu merancang penilaian dan terakhir merencanakan aktivitas pembelajaran. Jadi backward design ini terdiri dari 3 tahap ya, pemirsa, guru-guru hebat. Tahap pertama itu adalah mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Jadi guru menentukan apa yang siswa perlu ketahui, yang perlu siswa pahami, dan dapat lakukan apa pada akhir pembelajaran. Siswa dapat melakukan apa. Nah, ini termasuk pemahaman yang mendalam ya, kemudian pengetahuan utama, keterampilan kunci, serta tujuan dan standar pembelajaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahap kedua, yaitu kita menentukan dulu bukti yang dapat diterima. Jadi setelah tujuan ditetapkan, guru itu menentukan bagaimana siswa akan menunjukkan bahwa mereka telah mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan melalui berbagai jenis penilaian, ya, baik secara formatif maupun secara sumatif, begitu. Kemudian tahap ketiga, teman-teman, guru, kita sebagai guru merencanakan pengalaman pembelajaran dan instruksi. Jadi guru ini merancang aktivitas sebuah pelajaran ya, dan tugas yang akan membantu siswa mencapai tujuan untuk memenuhi kriteria penilaian, begitu. Nah, kemudian yang kedua,
pemahaman sebagai utama dari fokus ini UBD ini adalah yang perlu kita pahamkan bahwa UBD ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam, bukan sekedar menghafal fakta atau keterampilan superficial, atau pemahaman ini diukur juga melalui 6 aspek. Jadi pemahaman ini ada yang disebut dengan 6 phase of understanding, ada 6 ya. Yang pertama adalah penjelasan. Jadi kemampuan untuk menjelaskan sebuah konsep dengan jelas. Yang selanjutnya adalah interpretasi. Jadi ada sebuah kemampuan untuk menginterpretasi dan membuat makna dari informasi. Kemudian selanjutnya adalah penerapan, yaitu sebuah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam konteks baru. Dan kemudian ada perspektif, di mana kemampuan untuk melihat berbagai sudut pandang. Nah, begitu. Dan selanjutnya adalah empati, jadi kemampuan untuk memahami orang lain secara emosional dan intelektual. Kemudian selanjutnya ada kewaspadaan, atau kewaspadaan diri ya lebih tepatnya, yaitu kemampuan untuk menyadari dan merefleksikan proses berpikir dan pemahaman sendiri. Begitu, teman-teman. Nah, jadi pentingnya pertanyaan esensial atau essential question dalam UBD ini adalah konsep UBD ini mendorong penggunaan pertanyaan yang esensial, yang mendalam dan luas, yang menstimulasi pemikiran kritis dan diskusi di antara siswa. Jadi pertanyaan ini dirancang untuk tetap relevan ya di sepanjang pembelajaran, dan tentunya ini membantu mengarahkan siswa untuk lebih memahami dengan pemahaman yang lebih baik, begitu teman-teman. Nah, oke. Guru-guru hebat dimanapun berada, ini materi memang sudah ada ya di modul PPG di modul pertama. Jadi teman-teman bisa lihat juga di sana. Nah, kemudian yang keempat adalah penilaian. Jadi penilaian yang terpadu dan berkelanjutan dalam UBD ini merupakan sebuah penilaian yang bukanlah sesuatu yang terjadi hanya di akhir pembelajaran, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Jadi penilaian formatif dan sumatif ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif, begitu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi beberapa pernyataan bahwa konsep UBD ini adalah menekankan pada transfer pembelajaran. Memang betul, jadi UBD ini mempromosikan sebuah pembelajaran yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Jadi siswa itu tidak hanya belajar untuk tes, tetapi mereka belajar untuk memahami dan menggunakan pengetahuan mereka dalam situasi di dunia nyata. Nah, teman-teman, kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah ya, implementasi dari UBD atau Understanding by Design. Yang pertama adalah merancang kurikulum. Nah, jadi dengan backward design yang tadi saya sebutkan, tentukan dulu tujuan akhirnya, pemirsa. Tujuan akhir dari pembelajaran. Jadi apa yang siswa harus ketahui dan mampu lakukan. Kemudian rancang penilaiannya dan aktivitas yang akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Ya. Jadi tentukan dulu nih seperti apa yang diharapkan oleh siswa. Bisa apa siswa? Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan pertanyaan esensial. Jadi ciptakan sebuah pertanyaan yang akan menuntun pembelajaran dan tentunya mendorong pemahaman mendalam di antara siswa. Begitu teman-teman. Nah, baik kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga setelah tadi, yaitu merencanakan penilaian yang tentunya ini menyeluruh. Jadi kita bisa pastikan bahwa penilaian ini mencakup berbagai jenis bukti pemahaman ya, termasuk penilaian yang berbasis kinerja, kemudian proyek, presentasi, dan tes tertulis begitu. Jadi ada sekali banyak bentuk penilaian. Kemudian yang keempat kalau tidak salah, kita harus bisa merancang pengalaman belajar yang lebih bermakna. Jadi kita rancang sebuah pelajaran dan aktivitas yang itu menantang siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan tentunya menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam konteks yang relevan. Begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, jadi libatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Ini kerangkanya ya. Kita bisa menggunakan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, termasuk diskusi kelompok, misalkan studi kasus, ya, simulasi, dan juga semacam pembelajaran berbasis proyek tentunya. Kemudian yang keenam adalah merefleksikan dan menyesuaikan pembelajaran. Jadi kita bisa menggunakan umpan balik dari penilaian untuk menyesuaikan pengajaran serta mendukung kebutuhan siswa secara individual. Begitu teman-teman. Nah, kemudian manfaat UBD, teman-teman. Jadi manfaat UBD ini adalah yang pertama adalah fokus. Ini bisa memfokuskan pada pemahaman yang mendalam. Jadi memang UBD ini adalah
fokus pada pemahaman yang mendalam. Jadi UBD ini membantu siswa mengembangkan pemahaman yang mendalam dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi yang berbeda. Begitu, untuk manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peningkatan. Ya, ini peningkatan keterlibatan siswa dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang esensial dan aktivitas yang lebih bermakna. Jadi siswa bisa menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang manfaat yang ketiga kalau tidak salah adalah penilaian yang lebih relevan. Jadi penilaian dalam UBD ini dirancang untuk mengevaluasi pemahaman siswa secara komprehensif, bukan hanya pengetahuan permukaan atau secara umum, tetapi memang harus lebih mendalam. Nah, kemudian manfaat yang kelima atau keempat ya, pembelajaran yang terintegrasi. Jadi UBD ini mengintegrasikan kurikulum, instruksi, dan penilaian dalam cara yang kohesif dan sistematis. Nah, dengan mengadopsi pendekatan UBD ini, guru dapat merancang pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan efektif ya, yang berfokus pada pengembangan pemahaman mendalam yang bisa diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan siswa. Nah, jika kita bisa mengetahui lebih dalam tentang understanding by design ini kita bisa memahami lebih awal lagi bahwa UBD ini adalah sebuah kerangka kerja ya untuk mencapai kurikulum yang berfokus pada pencapaian pemahaman konsep dan keterampilan penting ya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Grant Wiggin dan J. McTighe ini menekankan pentingnya merancang pembelajaran dengan tujuan akhir yang jelas dalam pikiran-pikiran. Jadi prinsip utama UBD adalah didasarkan pada pertama identifikasi tujuan pembelajaran yang jelas. Kita bisa menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa sebagai hasil dari pembelajaran. Kemudian kita merancang aktivitas yang mendukung. Kemudian kita buat tujuan yang membuat rencana pembelajaran yang mendorong pemahaman mendalam dan penerapan konsep. Nah, kemudian langkah-langkah utama dalam UBD ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah identifikasi tujuan. Jadi pembelajaran yang pertama adalah stage design result atau menentukan tujuan umum, tujuan khusus, dan hasil yang diinginkan. Nah, mengidentifikasi kompetensi yang harus dicapai siswa ini cukup penting ya. Kemudian setelah itu adalah perencanaan pembelajaran atau stage assessment evidence. Jadi merancang metode evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa, menentukan alat evaluasi yang sesuai seperti ujian, proyek, atau penugasan. Nah, kemudian yang ketiga adalah learning plan atau membuat rencana pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan. Jadi merancang aktivitas yang mendorong pemahaman mendalam dan penerapan konsep. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa kelebihan UBD. Jadi UBD ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya efektif dalam pembelajaran. Dan yang pertama adalah pemahaman yang mendalam. Jadi fokus pada pemahaman yang mendalam setiap siswa daripada sekedar mengingat ya. Itu faktanya begitu. Kemudian pembelajaran yang terstruktur. Jadi ini membantu guru merancang pembelajaran yang lebih terstruktur dan terarah. Jadi selain itu adalah evaluasinya lebih komprehensif. Jadi menggunakan berbagai metode evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa secara menyeluruh. Dan kemudian implementasi UBD dalam kurikulum. Jadi kita bisa menerapkan dalam berbagai kurikulum, termasuk kurikulum 2013 ya, kurikulum Merdeka di Indonesia, dan dalam kurikulum 2013 misalkan tujuan pembelajaran ini kan dapat disusun berdasarkan kompetensi dasar ya. Sementara dalam kurikulum Merdeka tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan capaian pembelajaran atau CP. Jadi bisa digunakan gitu. Jadi contoh penerapannya misalkan dalam pembelajaran matematika, guru dapat merancang tujuan pembelajaran yang mencakup kemampuan siswa untuk menganalisis dan menyajikan data dalam berbagai bentuk diagram. Nah, evaluasi dapat dilakukan melalui proyek atau penugasan yang mengharuskan siswa untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam konteks kehidupan nyata. Nah, dengan pendekatan ini, UBD membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, lebih relevan bagi siswa. Jadi ini memastikan bahwa mereka tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga mampu menerapkannya dalam berbagai situasi. Demikian pemirsa untuk paparan saya mengenai konsep UBD, dan Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai bahan untuk mempelajari modul pertama di PPG Daljam. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.